وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seorang wanita yang sudah menikah lama, belum punya keturunan dan punya anak angkat. Sekarang anak tersebut sudah dipertemukan dengan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah wanita tadi masih boleh pakai kunyah nama anak angkat tersebut dan harus diganti seperti menjadi Ummu Abdillah, hamba Allah saja? Ya, baik. Karena saya pernah mendengar orang yang tidak punya anak juga boleh pakai kunyah. Jadi kunyah yang namanya panggilan itu bisa dibikin sejak kita belum punya anak. Misal ada fulanah belum punya anak, jangankan anak, nikah aja belum misalnya. Tapi dia pengen bikin kunyah. Awalnya mungkin namanya Parti misalnya gitu. Terus dia bikin, karena ngaji ya dia pengen punya kunyah Arab gitu kan. Dia menamakan dirinya Ummu Habibah misalnya gitu. Terus nikahlah dia dengan Parto gitu kan. Punya perempuan. Punya anak laki-laki. Nah, kalau tadi kan Habibah itu perempuan gitu kan. Karena punya anak laki-laki kan nggak mungkin dinamai Habibah. Gitu. Dikasih nama lah Habibi gitu kan. Nah, nggak harus kemudian dia berubah menjadi Ummu Habibi. Artinya kalau dia tetap mau pakai nama kunyah Ummu Habibah nggak apa-apa. Atau mungkin suaminya. Gitu. Saya punya teman itu dia dari muda membuat kunyah untuk dirinya. Abu Abdillah. Ya. Qadarullah nikah anaknya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya satupun. Ya kunyahnya tetap Abu Abdullah. Artinya ketika dia ya mau punya anak atau enggak, atau punya anak tapi enggak sesuai dengan kunyahnya, enggak harus ganti kunyah. Karena kunyah ini adalah panggilan untuk mengidentifikasi kita. Gitu. Ya, kesalahan di pertanyaan ini adalah pas punya anak angkat, kunyahnya mengikuti anak angkat, pas kemudian punya anak angkatnya udah balik ke orang kandung, orang tua kandungnya, terus seolah-olah kunyah itu harus dihilangkan. Enggak, pertahankan enggak apa-apa. Bahkan kunyah itu bisa dibikin sebelum punya anak angkat tadi gitu. Gitu. Dan ini sayangnya nggak disebut ya ada masalah nggak gitu dengan nggak punya anaknya ini, karena ada tips-tips yang menarik tentang nggak punya anak ini yang bisa kita sharing ya. Bahwasanya nantilah kalau misal Anti ya ini perempuan ya, Anti kalau mau mau ini mau japri bolehlah nanti bisa di WA kan gitu, kira-kira umur berapa dan seterusnya, punya kendala nggak. Intinya gini loh, orang tuh nggak punya anak itu sebenarnya bisa menjadi punya anak dengan catatan satu, periksa dulu ke dokter, ada masalah nggak gitu. Kalau nggak ada masalah, maksudnya laki-lakinya sehat, perempuannya sehat gitu kan. Nah tinggal dicek dua orang ini pada sibuk apa enggak itu. Karena kalau terlalu sibuk dua-duanya, ini menyebabkan sel telurnya atau spermanya menjadi rusak. Otomatis salah satunya harus mengurangi kesibukannya. Kalau misal dokternya bilang, oh ini kalau yang laki-laki terlalu sibuk, spermanya rusak ya berarti kegiatannya dikurangi. Atau perempuannya kalau terlalu sibuk, nanti sel telurnya rusak ya berarti perempuannya apa namanya aktivitasnya dikurangi atau bahkan nggak usah kerja, jadi ibu rumah tangga aja di rumah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga dicek itu apa namanya? Eh, saya jadi lupa ya mau ngomong apa. Dicek makanannya, sudah makan makanan yang bergizi enggak gitu. Jangan-jangan tiap hari makanannya mie rebus terus gitu kan. Ya, artinya ya perlu diperbaiki makanan-makanan yang bisa memperbaiki sel telur sama spermanya, daging, protein-protein gitulah, susu. Begitu itu udah gitu kan, maka masuk yang keempat gitu kan. Yang keempat apa? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Kemudian yang kelima ya, yang kelima bertawasul dengan air, bertabaruk dengan air hujan, hujan-hujan tuh. Ya. Kemudian yang keenam, nah ini masih banyak anak kecil ini. Yang keenam ini harus tahu siklus terbentuknya sperma dan sel telur. Kapan wanita subur gitu kan. Jangan mau haid itu baru kemudian melakukan hubungan suami istri ya nggak jadi-jadi gitu. Harusnya ditunda dulu sampai kemudian sel telurnya terbentuk dengan baik. Sperma juga sama gitu. Sperma itu terbentuk tiap 2-3 hari gitu. Jadi
Kalau memang mau sperma yang fertil, ya kemudian dijeda 3 hari, 4 hari. Berarti fertil orang. Cah cilik radong. Nah, kayak gitu artinya ada rumusnya gitu loh. Tapi ya tadi dengan catatan yang pertama, dokter menyatakan sehat. Ya, ada sebagian orang yang kemudian kita nasihati itu setelah sekian tahun nggak punya anak, ya alhamdulillah punya anak. Jadi jangan putus asa dulu. Nah, yang terakhir ya berdoa. Doa yang saya pahami adalah ada sebuah doa yang menarik, yaitu Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, wahai Allah, Robku, ya, jangan kau tinggalkan aku sendirian di muka bumi ini karena engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Nah, kalau ini diucapkan berkali-kali, setiap sholat, setiap sujud, gitu, tahajud, segala macam, insya Allah, Allah yang maha Ar-Rahman dan Rahim, maha pemurah, ya, insya Allah akan memberikan keturunan kepada kita. Wallahu ta'ala. Baik, ini adalah akhir dari tanya jawab kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.